Halo Sobat Nime, dalam video kali ini kita lanjutkan lagi Magic Emperor yang sempat tertunda 1 minggu karena memang dari sananya gak update. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Gusantong yang kesal dihantam petir terus-terusan membuatnya melepaskan kekuatannya ke arah tanah yang seketika membuat tanah langsung hancur tak karuan. Hal ini membuat Ivan menjadi panik untuk segera kabur dari tempat ini. Dan jika memang mereka tidak dapat kabur, maka segeralah masuk ke dalam tanah untuk menghindari serangan dari Gusantong yang sangat dahsyat seperti ini. Dan benar saja, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari ledakan dahsyat itu, Ivan dan Tuan Li pun memutuskan untuk masuk ke dalam tanah. Dan hal itu juga dilakukan oleh para iblis-iblis kecil ini. Mereka mengatakan kalau kekuatan Gusantong ini terlalu menakutkan. Jika Ivan tidak mengingatkan mereka untuk masuk ke dalam tanah, mungkin saja mereka sudah hancur, ujar Iblis Merah. Mereka juga bertekad untuk tidak lagi membuat Gusantong menjadi musuh, walaupun Ivan harus menyiksa mereka hingga mereka mati. Tapi di belakang iblis-iblis kecil ini ada seseorang yang berbicara dengan mengatakan, "Akhirnya aku menemukan kalian berempat." Dan seketika mendengar suara itu membuat iblis-iblis kecil ini pun langsung merinding ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi, Gusantong pun bertanya siapa yang sudah memukulku, dan ia meminta agar bocah itu segera keluar. Iblis-iblis kecil ini memang kampret. Tanpa merasa bersalah, mereka pun langsung menunjuk saudaranya sendiri, yaitu si Iblis Merah tanpa ragu-ragu. Mendapatkan pengkhianatan dari saudaranya membuatnya panik. Ia berujar kalau itu bukanlah dirinya, ia hanya terpaksa melakukan ini semua. Dengan santuinya ia menunjuk ke arah Ivan yang telah memaksa dirinya untuk melakukan hal ini. Tapi hal cerdik juga dilakukan oleh Ivan. Dengan santuinya ia memanggil Gusantong. Di sini dengan santuinya Ivan pun memanggil Gusantong seolah-olah ia tidak bersalah. Dan tanpa ragu juga Ivan pun langsung memeluk Gusantong sembari bersyukur. Sembari memeluk Gusantong, Ivan pun juga menatap sangat dingin kepada iblis-iblis kampret itu. Dengan mata polos seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Ivan pun bertanya apa yang terjadi. Dengan rada-rada kesal, Gusantong pun bertanya kenapa Ivan lari dan kenapa Ivan memasang arai petir di tempat ini. Apakah mereka ingin menyakitinya? Pertanyaan itu pun sempat membuat Tuan Li bingung tentang apa yang harus mereka katakan. Tapi berbeda dengan Ivan. Dengan sok polosnya, Ivan mengatakan apa maksudnya? Siapa yang meletakkan arai? Gusantong pun yang heran, ia bertanya, bukankah kau yang memasang arai di tempat ini? Dengan santuinya, Ivan mengatakan tentu saja bukan. Bagaimana mungkin kita yang memasangnya karena kita sendiri terjebak di dalam tempat ini. Dengan polosnya, Gusantong pun bertanya, apakah kalian juga terjebak di tempat ini? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Ia mengatakan kalau mereka terjebak di tempat ini setelah menemukan herbal yang akan diberikan kepada Gusantong. Karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan, Gusantong pun percaya begitu saja dan bertanya, apakah benar mereka semua terjebak di tempat ini demi mendapatkan herbal? Ivan juga mengatakan karena ada herbal tingkat 8 di tempat ini, makanya seseorang sengaja memasang arai pelindung di tempat ini untuk menjaganya. Selain ada arai, mereka juga harus pergi jauh ke dalam gua untuk mencari herbal itu. Tapi sayangnya mereka harus terjebak dan beruntungnya Gusantong datang tepat waktu. Ivan juga bertanya kenapa Gusantong menganggap mereka ini melarikan diri. Bukankah mereka sudah memberitahu kalau mereka akan pergi mencari herbal? Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Gusantong bingung dan juga merasa bersalah. Melihat sikap Gusantong membuat Ivan pun tersenyum jahat. Ia tahu kalau Gusantong ini sangatlah kuat dan juga luar biasa. Tapi tetap saja hatinya masih seperti seorang anak kecil. Gusantong juga meminta maaf atas tindakannya yang mengamuk seperti itu. Tapi tiba-tiba Gusantong pun kembali heran. Bagaimana bisa kalau Ivan terjebak di tempat ini, lantas kenapa 4 iblis kecil itu dapat keluar masuk dengan sangat bebas dan juga sempat memukul dirinya. Mendengar itu, Tuan Li pun langsung panik. Ia tidak menduga kalau Gusantong bakal bertanya seperti itu. Karena rencana sebenarnya jika jebakan arai ini gagal, maka mereka akan berpura-pura terjebak di tempat ini dan bersikap seolah-olah menjadi korban untuk mendapatkan simpati dari bocah itu yang akan memberikan jalan keluarnya.
Tapi jika sudah seperti ini, maka tidak ada cara lain selain mengorbankan 4 bocah kecil itu untuk ditumbalkan karena memang kesalahan mereka lah yang mengambil kesempatan untuk menghajar Gusantong. Tapi ternyata Ivan pun tidak ingin menumbalkan siapapun di tempat ini. Ivan malah bertanya kepada Gusantong apakah ia tahu tentang arai. Ivan menjelaskan kalau arai itu terbagi menjadi beberapa macam tipe. Berdasarkan jenisnya, arai bisa dibagi menjadi arai perangkap, arai pembunuh, dan juga arai ilusi. Dan sudah jelas, arai yang menyerang Gusantong merupakan arai pembunuh. Namun di tempat ini juga ada suatu arai perangkap. Ivan bertanya apakah Gusantong tahu bagaimana dengan arai ilusi yang tertanam di dalam arai perangkap. Apakah ia tahu tentang hal itu? Gusantong yang mendengar hal itu ia pun tidak terima. Ia mengatakan tidak mungkin ia tersihir oleh ilusi. Ia sangat percaya diri dengan hidungnya. Ia tahu mungkin saja matanya dapat tertipu, tapi tidak dengan hidungnya. Gusantong mengatakan karena sudah jelas orang yang memukulnya adalah orang yang mengatakan kalau dia akhirnya menangkapku, yang merujuk kepada iblis merah. Ivan pun tidak menyalahkan apa yang dikatakan oleh Gusantong, tapi Gusantong pun salah tebak. Yang terkena sihir ilusi adalah 4 iblis bodoh itu, bukanlah Gusantong sendiri. Dan hal itu pun dibenarkannya. Sembari menangis dan menghantamkan kepalanya ke tanah, 4 kampret ini pun mengatakan kalau mereka terjebak di dalam ilusi dan mengira kalau itu adalah orang lain. Tapi Gusantong pun tidak percaya begitu saja. Lantas siapakah monster kecil yang dikatakan bocah-bocah ini sebelumnya? Dengan serentak 4 iblis kecil ini pun mengatakan kalau iblis kecil itu adalah Ivan. Dengan rada-rada kesal dipanggil iblis kecil dan juga orang yang ingin dieksekusi oleh iblis kecil ini membuat Ivan pun kesal setengah mampus. Mendengar itu, Gusantong pun bertanya-tanya kenapa iblis kecil ini menganggap Ivan seperti itu. Apakah Ivan juga seorang monster? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Ivan pun mengatakan sebelum ia bertemu dengan Gusantong, Ivan adalah seorang monster. Untuk membuktikannya, ia mengeluarkan sayapnya. Gusantong yang pernah melihat sayap ini, ia pun mengira kalau sayap ini adalah suatu artefak. Dan ia tidak menduga kalau sayap ini ternyata tumbuh dari punggung Ivan. Dan hal ini pun memang cukup aneh. Di sini Ivan pun cukup bersyukur Gusantong percaya dengan kata-katanya. Tapi ia juga tahu kalau ini adalah pedang bermata dua. Jika ia salah sedikit saja maka sudahlah. Tapi Gusantong pun tidak mudah untuk dibodohi begitu saja. Gusantong pun bertanya karena terjebak di tempat ini untuk mencari herbal tingkat 8. Lantas di manakah herbal itu berada? Dan jika memang herbal tingkat 8 tidak ada di tempat ini, berarti semua yang dikatakan oleh Ivan selama ini adalah kebohongan. Iblis merah ini pun mengatakan kalau pukulan keras dari Gusantong tadi telah membuat herbal itu hancur. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima oleh Gusantong. Karena ia tahu herbal tingkat 8 merupakan makhluk spiritual surga dan juga bumi. Herbal tingkat 8 ini tumbuh di dalam tanah dan iblis-iblis kecil ini juga saat itu berlindung dari serangan yang ia lepaskan dengan cara masuk ke dalam tanah. Dan bagaimana mungkin herbal itu hancur dan perkataan itu tidak diterima oleh Gusantong. Dan lagi-lagi iblis merah ini pun masih saja berkata hal-hal yang tidak penting. Ia mengatakan kalau herbal itu telah menghilang kabur. Dan lagi-lagi juga Gusantong pun tidak terima dengan hal itu. Jika memang herbal itu kabur, maka dengan menggunakan hidungnya yang istimewa ini, ia dapat mencium herbal itu hingga jarak 1 mil. Bahkan jika herbal itu masuk ke dalam tanah, ia dapat menciumnya hingga 1000 meter ke dalamnya. Gusantong pun menegaskan jika memang tidak dapat menunjukkan herbal tingkat 8 berarti semua yang dikatakan barusan adalah suatu kebohongan. Dan yang memasang arai untuk menyakitinya juga adalah tindakan mereka. Tapi di sini Ivan pun mengatakan kalau itu sudah cukup. Ivan mengatakan kalau ia dengan sangat cepat ketika arai itu rusak, ia langsung menangkap herbal itu. Dan alasan Gusantong tidak dapat mencium aroma herbal itu karena Ivan telah menyimpan herbal itu di dalam cincin dimensi miliknya. Ketika Ivan mengeluarkan herbal itu, aromanya pun langsung dapat dicium oleh Gusantong, yang membuat Gusantong langsung terpaku sejenak. Dan seketika Gusantong pun langsung jinak, dan ia juga langsung meminta maaf dan mengatakan kalau ternyata mereka ini benar mencarikan herbal untuk dirinya. Sebelum Ivan menyelesaikan bicaranya, herbal itu pun langsung dicomot oleh Gusantong. Dan ia juga langsung saja mengunyah herbal itu. Bahkan ia mengatakan jika memang mereka yang memasang arai itu, maka hal itu bukanlah suatu masalah. Jika memang setiap di dalam arai itu memberikan suatu herbal tingkat 8 sebagai hadiahnya.
Maka dengan sangat senang hati ia akan menerobos area itu. Mendengar itu semua, Ivan pun jengkel setengah mampus. Ivan sangat kesal karena herbal tingkat 8 ini ia dapatkan dari kota Huanyu. Dan hampir semua herbal yang ia miliki sudah dimakan sama bocah kampret itu. Dan yang paling menyebalkan, Ivan hanya memiliki satu-satunya herbal tingkat 8 yang ia miliki dan dimakan sama bocah kampret ini. Dan yang kampretnya lagi, Tuan Li pun malah mengatakan kalau dirinya berduka cita atas kehilangan herbal yang Ivan miliki. Melihat Ivan memiliki herbal tingkat 8 dan tidak menumbalkan mereka, membuat iblis-iblis kecil ini pun sangat tersentuh. Dengan kesal yang sudah sampai ke ubun-ubun, Ivan pun mengatakan kalau ia sudah terlalu banyak menginvestasikan uangnya kepada iblis kecil ini, maka ia akan sangat rugi jika ia harus kehilangan si kampret-kampret kecil ini. Tapi tiba-tiba, boom! Ivan pun sangat bingung dari mana datangnya suara petir itu. Ia heran dan bagaimana mungkin bisa ada suara petir, bukankah gunung ini telah hancur? Ivan pun mengatakan bukankah pukulan dari Gusatong tadi malah membuat awan petir menghilang hingga jarak 100 mil. Dan bagaimana mungkin badai petir tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Iblis merah yang melihat Gusantong, ia mengatakan kepada Ivan untuk segera melihat kondisi Gusantong. Karena saat ini Gusantong terlihat sangat ketakutan. Bahkan herbal tingkat 8 yang ia pegang harus dilepaskan dari tangannya. Iblis merah ini mengatakan seperti yang diharapkan dari Ivan. Racun apa yang telah diberikan Ivan kepada bocah itu. Bahkan ia juga meminta racun itu sedikit saja untuk bersenang-senang melawan Gusantong. Tapi Ivan pun mengatakan kalau ia tidak melakukan apapun. Tapi Ivan pun melihat kondisi fisik Gusantong yang tidak ada masalah. Berarti hal ini tidak ada hubungannya dengan fisik. Yang berarti ini semua pengaruh dari kondisi mentalnya. Tuan Li pun mengatakan kalau ini adalah kekuatan dari ketakutan. Sebab dahulu kala ketika ia masih di gerbang kaisar, ia melatih para bocah-bocah dengan sangat ketat. Dan bocah-bocah itu pun menunjukkan tubuh yang gemetar ketika mereka mendengar suara dari Tuan Li. Yang terlihat sama seperti apa yang ditunjukkan oleh Gusantong ketika ia mendengar suara petir. Dan ketika Ivan melihat ke atas sana, ia pun baru sadar kalau mereka sudah berada di ngarai petir. For you information aja, menurut spoiler yang pernah Bang Jack dapat, kalau Gusantong ini memiliki suatu trauma terhadap petir yang sudah mengeksekusi bapaknya sekitar 300 tahun silam. Makanya Doi ini ketakutan dan memiliki suatu trauma yang mendalam terhadap petir itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!